kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, hari Minggu Palma, tanggal 24 Maret 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Markus, bab 14 ayat 1 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 47. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Magda, PRR, dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita nyanyikan bersama lagu Datanglah Roh Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari Minggu Palma yang Engkau sediakan bagi kami untuk menata kehidupan beriman kami. Terima kasih atas hidup yang Engkau berikan kepada kami, dan berkatilah kami pada perayaan hari yang sakral ini.
Hari ini kami mengenang kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem, di mana Dia disambut dengan daun-daun palma dan teriakan pujian dari orang-orang yang menyambutnya sebagai Raja yang dijanjikan. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa membuka hati kami kepada kedatangan-Mu yang penuh kasih dan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami dalam mengikuti jejak Yesus Kristus. Kami juga memohon agar Engkau memberkati segala usaha dan perjuangan kami. Bantulah kami untuk senantiasa hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama, sehingga kami dapat menjadi saksi nyata akan kebaikan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, bukalah hati, pikiran, dan seluruh konsentrasi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 47. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu." Ia telah melakukan apa yang harus dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, dan apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku
untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita berkumpul di hadapan Tuhan dalam suasana hati yang penuh rasa syukur karena kita boleh mengenang peristiwa Yesus disambut di Yerusalem. Dalam peristiwa hari ini, kita pun diajak untuk menyambut Yesus, untuk merenungkan kisah penuh makna tentang perjalanan Yesus menuju Golgota, menuju tempat penyalibannya. Kita memasuki Minggu Palma, sebuah peristiwa yang mempersembahkan peristiwa yang memicu rangkaian penderitaan Yesus. Penderitaan demi menebus dosa-dosa kita. Dalam Injil Markus yang kita dengarkan tadi, kita diberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita mengawali Pekan Suci. Kita diingatkan akan momen yang menjadi puncak dari keseluruhan misi penyelamatan Yesus Kristus. Kisah yang kita dengarkan hari ini dimulai dengan gambaran kasih. Kasih yang luar biasa yang diperlihatkan oleh seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya dalam kisah Injil tadi. Dia dengan penuh pengabdian memberikan minyak wangi yang sangat mahal harganya kepada Yesus. Dia menaruh minyak wangi itu di atas kepala Yesus. Tindakan ini merupakan tanda kasih yang sangat mendalam, sekaligus pengakuan akan kepribadian Yesus yang mulia, kepribadian Yesus yang maha luhur, kepribadian Yesus yang tinggi. Namun di sisi lain, kita juga menyaksikan, mendengar dalam kisah tadi tentang pengkhianatan yang datang dari salah satu murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus kepada para pemuka agama Yahudi. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, setelah peristiwa penuh kasih di atas, kita mengikuti Yesus dalam perjamuan terakhirnya dengan para murid, di mana Yesus menegaskan kembali tentang pentingnya pengorbanannya. Di dalam perjamuan itu, Ia memberikan tanda roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya, yang mengingatkan kita akan pengorbanannya bagi keselamatan kita umat manusia. Peristiwa itu berlanjut setelah Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid. Yang terjadi berikutnya adalah Yesus di Taman Getsemani, di mana Ia merasakan kecemasan, Ia merasakan penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang sangat mendalam. Disinilah kita melihat kedalaman kemanusiaan Yesus yang sesungguhnya, tetapi juga ketaatannya yang sempurna kepada segala rencana dan kehendak Bapanya. Yesus melakukan semuanya itu karena Ia taat pada Bapanya.
Dan di tengah malam itu, tibalah saat yang penuh tekanan bagi Yesus, ketika ia ditangkap dan diserahkan kepada penguasa Yahudi. Ia disalahkan, ia disiksa tanpa alasan. Yesus disiksa tidak punya satu alasan yang wajar, tidak punya satu alasan yang masuk akal. Meskipun hasil pemeriksaannya itu tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus, tetapi Yesus tetap diserahkan, tetap menjalani hukuman itu. Dan apa yang sangat luar biasa di sini, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Yesus dengan diam, dengan tenang, dengan sabar menjalani seluruh proses itu sampai dengan dia memanggul salib ke Golgota, kemudian sampai di atas puncak gunung itu Yesus dihukum mati. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus menang atas dosa dan maut, dan Yesus membawa harapan dan keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu Palma merupakan panggilan bagi kita untuk merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia telah menyediakan jalan keselamatan melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini adalah ajakan dan penyadaran bagi kita untuk hidup dalam pengorbanan, hidup dalam kasih, hidup dengan mengikuti teladan Kristus. Yesus itu contoh teladan yang sempurna bagi kehidupan beriman kita. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau berbuat kasih, kalau kita mau bermurah hati, kita belajar dari Yesus. Dia adalah teladan yang sempurna. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, di hari Minggu Palma ini, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan makna dari peristiwa-peristiwa wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersyukur atas kasih Yesus yang luar biasa bagi kita. Dia bersedia menanggung penderitaan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita dengan melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Inilah yang menjadi ajakan untuk kita. Kita pun sebagai pengikut Kristus harus rela berkorban, harus mampu berbuat kasih, harus bisa melihat penderitaan yang ada dalam diri kita merupakan penderitaan Kristus. Kita juga diajak untuk tidak menolak penderitaan. Kita harus bisa memaknai bahwa Yesus lebih menderita daripada kita. Yesus telah menderita untuk kita. Karena itu, bolehlah kita mengambil bagian dari penderitaan-penderitaan Yesus ketika kita sedikit mengalami penderitaan, kekecewaan, sakit, dan lain sebagainya. Kita bisa persembahkan, Tuhan Yesus, saya sedang sakit, saya sedang susah, tetapi Engkau lebih menderita dari saya. Karena itu saya percaya penderitaan saya ini akan berlalu dalam nama-Mu. Harus yakin itu, harus minta, harus katakan pada Yesus, saya mau menderita sedikit bersama Engkau, tetapi Engkau tahu bahwa saya tidak sekuat Yesus. Tolong ambil penderitaan ini dari saya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, semoga kita semua menemukan kekuatan, menemukan penghiburan, menemukan harapan dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberi hidupnya bagi kita semua. Selamat merayakan Minggu Palem
Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita untuk para janda, duda, dan anak terlantar. Ya Tuhan yang penyayang, kami memohon kepadamu pada hari Minggu Palma ini untuk memberkati para janda, duda, dan anak-anak terlantar di tengah-tengah kami. Engkau adalah perlindungan bagi yang terpinggirkan dan penyembuh bagi yang terluka. Bimbinglah kami untuk menjadi tangan-Mu yang menyentuh dan suara-Mu yang menghibur bagi mereka yang membutuhkan. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan harapan dalam setiap langkah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk orang-orang sakit di mana saja mereka berada. Ya Allah yang Maha Penyembuh, kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri, atau di tempat-tempat yang terpencil. Engkau adalah sumber kesembuhan dan penghiburan, maka kami mohon agar Engkau melimpahkan kasih dan penyembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi cobaan ini dan ketenangan dalam hati mereka. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan di setiap saat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk panggilan hidup membiara. Ya Tuhan, yang memanggil dan mengutus, kami memohon agar Engkau memberkati mereka yang menanggapi panggilan hidup membiara. Berikanlah mereka keberanian dan kekuatan untuk setia menjalani panggilan yang Engkau berikan. Bimbinglah mereka dalam perjalanan rohani mereka, dan berikanlah mereka sukacita yang tak tergoyahkan dalam pelayanan mereka bagi gereja dan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk para perantau agar tetap kuat dalam iman. Ya Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami memohon agar Engkau melindungi dan memberkati para perantau dimanapun mereka berada. Bimbinglah mereka dalam perjalanan mereka jauh tak dari tanah air dan keluarga. Berikanlah mereka ketenangan dalam hati, kekuatan dalam iman, dan kesempatan untuk menemukan komunitas yang mendukung di tempat yang baru. Jadikanlah mereka saksi kasih-Mu di tengah perantauan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan yang memberkati pencarian kami memohon kepadamu untuk memberkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau adalah sumber rezeki yang tak terbatas dan penyedia segala kebutuhan kami. Bukalah pintu-pintu kesempatan bagi mereka, arahkanlah langkah-langkah mereka, dan berikanlah mereka ketekunan dalam usaha mereka. Semoga mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan panggilan mereka, sehingga dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan layanan yang bermakna. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku semua diberkati oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, sudah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah